Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat buat para guru semuanya yang ada di Indonesia, terutama buat rekan-rekan sejawat saya, guru IPS dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat di masa era pandemi seperti sekarang saat ini. Baiklah, kali ini saya akan berusaha mengajak rekan-rekan teman sejawat saya, guru-guru bidang studi apapun, terutama IPS, untuk mengikuti BIMTEK atau Diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat ini, yaitu mengenai AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kali ini saya sudah masuk ke pengimbasan, oleh karena itu saya berusaha untuk mengajak rekan-rekan teman saya supaya bisa mengikuti BIMTEK ini dan mengambilnya supaya bisa dilaksanakan nanti di kemudian hari. Baiklah, Bapak dan Ibu guru semuanya, sebelum masuk kepada bagaimana AKM tersebut, mungkin terlebih dahulu saya bisa membantu menjelaskan apa itu AKM dan kenapa AKM itu bisa muncul di saat sekarang ini, latar belakangnya seperti apa. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit banyaknya mengenai AKM ini. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. UN terkadang juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Dan arahan kebijakan baru yang dilakukan pemerintah sekarang, tahun 2020 adalah UN yang dilaksanakan terakhir kalinya. Tahun 2001 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, di mana terdapat 3, yaitu literasi, numerasi, dan juga karakter. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Dan juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Inilah perbedaan UN dan AKM. Secara pendasar kita bisa melihat perbedaan antara UN dan AKM. Pada levelnya, kalau UN dilaksanakan oleh siswa tingkat akhir, sedangkan AKM itu opsional untuk SD dan juga SMP-nya juga opsional. Subjeknya UN dilakukan secara seluruh kepada siswa tingkat akhir dan AKM dilakukan oleh sensus sekolah dengan sampel siswa. Jadi apa itu asesmen kompetensi minimum? Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya berusaha akan menjelaskan apa itu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM, kata minimum itu sendiri mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM atau Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut akan diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM, dia akan berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, tidak melaporkan hasil individu siswa namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Di dalam asesmen kompetensi minimum, ada yang namanya literasi membaca dan juga numerasi.
Literasi membaca kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Bentuk soal AKM itu akan terdiri dari objektif, yaitu pilihan ganda hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, angka, nama atau benda yang sudah fix, dan non-objektif berupa esai. Secara jangka panjang, asesmen nasional memberikan kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru atau kita dan juga sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran yang lama yang tidak lagi relevan dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, saya akan mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk ikut dalam BIMTEK yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Caranya bagaimana? Bapak Ibu guru bisa membuka SIM guru belajar atau SIM PKB Bapak Ibu guru. Nanti akan tampil di berandanya pilihan adanya BIMTEK masa pandemi COVID-19, itu sudah berlalu, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif yang itu juga akan segera hadir, dan yang sekarang sedang terlaksana adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal pilih pilihan untuk mengikuti asesmen kompetensi minimum seperti di halaman awal SIM guru belajar atau SIM PKB Bapak Ibu semuanya. Setelah itu nanti akan muncul angkatan berapa yang bisa Bapak Ibu pilih. Angkatan nanti akan dipilih Bapak Ibu berdasarkan jadwal kosong Bapak Ibu. Jadi bisa kapanpun Bapak Ibu ikuti sesuai waktu luang kita di mana bisa kita mengikutinya. Karena berhubung saya sudah menyelesaikannya, saya itu ikut di AKM SMP Angkatan 4 dan sudah tuntas saya laksanakan. Makanya sekarang saya masuk ke pengimbasan dan berusaha mengajak Bapak Ibu semua supaya ikut BIMTEK yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini supaya kita semua bisa memahami dan mengerti apa itu AKM. Nanti Bapak Ibu setelah memilih angkatan berapa sesuai waktu luang Bapak Ibu tersendiri, jadi nanti tinggal dipilih setelah tampil akan muncul waktunya berapa lama Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK tersebut. Waktu saya angkatan 4 itu pelaksanaannya Selasa tanggal 19 bulan 1 sampai hari Sabtu tanggal 23 bulan 1 dan alhamdulillah sudah saya tuntaskan. Dan sekarang saya berusaha masuk lagi ke pengimbasan AKM. Ini juga bagaimana nanti teknis pelaksanaan asesmen juga akan ada, lalu bagaimana literasi membaca di tingkat SMP, numerasi pada tingkat SMP, dan juga akan ada nanti kita diminta tindak lanjut laporan hasil AKM dan juga pasca program guru AKM-nya juga sendiri akan ada. Jadi setiap materi-materi akan ada kuis yang harus kita jawab. Baiklah Bapak Ibu semuanya, teman-teman rekan sejawat saya, mudah-mudahan BIMTEK seri AKM ini bisa Bapak Ibu ikuti dan juga menjadi pedoman dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan pengimbasan AKM yang saya lakukan ini bisa memberikan manfaat dan mendorong dan juga menjadikan motivasi untuk kita semakin hebat, kuat, dan serta penuh semangat di masa era pandemi COVID-19. Hidup guru tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.